Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Hari ini Saudara, saya akan menyampaikan khotbah tentang ini. Yesus membangkitkan anak Yairus. Ya, menjadi orang Kristen yang bangkit dengan berkaca, belajar kepada orang-orang yang dibangkitkan Yesus. Setelah dibangkitkan lalu mereka ngapain? Nah, poinnya di sana Saudaraku. Lukas 8 ayat 40 sampai 42, kemudian 49 ayat sampai ayat 56. Pertama, kita membaca ayat 40 sampai ayat 42. Mari sama-sama kita berdiri. Kita membaca bergantian. Baik, saya akan mulai. Lukas 8 ayat 40 sampai 42. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Dia adalah kepala rumah ibadah. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Sama-sama. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Amin. Silakan duduk. Ayat 49 sampai 56 nanti kita baca per poin yang akan dibahas. Saudara-saudara, pada saat peristiwa ini terjadi, Yesus sedang dalam perjalanan melewati satu tempat yang bernama Kapernaum. Di sana Tuhan Yesus selalu disebut sini orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Layaknya seorang pejabat, pemimpin jika datang ke satu tempat disambut, ya, disambut. Di sini dikatakan sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Ya, kalau sekarang bisa juga ada rekayasa begitu ya, tapi zaman itu tidak mungkin karena Yesus sendiri tidak disukai oleh para pejabat, para petinggi waktu itu. Nah,
Ada seorang yang bernama Yairus, dia adalah kepala rumah ibadat. Menjumpai Yesus dan minta ke rumahnya supaya Yesus mendoakan anaknya yang sakit. Nah, pembacaan tadi terhenti di ayat 42 karena dalam perjalanan ada orang lain. Ketika berdesak-desakan ada orang lain yang sakit. Kemudian memaksakan diri untuk menyentuh jubah Tuhan Yesus. Enggak berani ngomong. Ya, enggak berani ngomong, dia malu, dia merasa tidak layak. Jadi dia sembunyi-sembunyi, dia sentuh jubah Tuhan Yesus. Dan sembuh. Dan terjadi dialog di sana, dan kemudian Yesus melanjutkan perjalanan ke rumah Yairus. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu terjadilah satu peristiwa yang tidak biasa. Tidak biasa. Orang berkata biasanya luar biasa, itu karena sesuatu yang bagaimana gitu ya. Ini saya senang menyebutnya tidak biasa atau di luar kebiasaan. Jadi bukan luar biasa. Saudara bisa bedakan di luar kebiasaan sama luar biasa, bisa bedakan nggak itu ya? Bisa ya? Ini di luar kebiasaan, tidak biasa. Yaitu seorang pemimpin rumah ibadah Yahudi, ya, seorang pemimpin rumah ibadah Yahudi memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit, disebutkan bahkan hampir mati. Disebut tidak biasa karena pemimpin Yahudi tidak suka dengan keberadaan Yesus. Apalagi dengan kegiatan Yesus di tengah masyarakat yang selalu ditunggu-tunggu, diharapkan dan Yesus disambut. Para pemimpin Israel, tokoh agama menaruh curiga. Karena orang Israel lebih mendengarkan kata-kata Yesus daripada para pemimpin Israel. Jadi sebenarnya Yesus ini mau ngapain sih gitu ya? Dicurigai. Padahal Yesus hanya datang untuk melayani, datang untuk menolong. Tapi gerak-geriknya dicurigai bahwa dia akan mengejar sesuatu di kemudian hari. Ketika Yesus sedang menuju rumah Yairus, perjalanannya terhalang oleh banyak orang. Kemudian tadi sudah saya ceritakan seorang wanita menyentuh jubahnya dan mendapat kesembuhan. Sementara Yesus terus berjalan menuju rumah Yairus, datanglah seorang utusan memberitahu bahwa anaknya sudah mati. Ya. Sementara Yesus jalan, seorang keluarga datang, bilang ke Yairus, udah gak usah merepotkan Yesus, sebab anakmu sudah mati. Tetapi Yesus terus berjalan menuju rumah Yairus dan membangkitkan anak yang mati itu. Ya, jadi ceritanya atau kronologisnya seperti itu. Nah, kita akan lihat yang pertama sekarang. Yairus adalah kepala rumah ibadah. Nah, rumah ibadah ini adalah rumah ibadah lokal. Karena di Yerusalem itu ada rumah ibadah yang disebut Bait Allah. Itu adanya di Yerusalem. Tapi kemudian di kota-kota ada rumah ibadah yang mereka sebut dengan sinagoge, ya sinagog. Nah, Yairus itu memimpin dan mengurus sinagog di Kapernaum. Ya, di Indonesia ada sinagog, di Surabaya. Gitu, saya belum dengar di Jakarta. Dan mereka melakukan upacara-upacara seperti tertulis dalam Taurat. Jadi seperti di Israel mereka lakukan di berbagai penjuru dunia di mana orang-orang Yahudi itu ada. Mereka kumpul, mereka beribadah di sinagog. Keberadaan Yesus pada saat itu diawasi karena pemimpin Yahudi, pemimpin agama gak suka. Nah, sebagai salah satu pemimpin agama, Yairus
Yairus adalah tokoh agama karena dia memimpin rumah ibadah, sangat paham dengan kondisi itu. Sangat paham bahwa orang Yahudi pemimpin Yahudi nggak suka, tokoh agama nggak suka dengan Yesus. Yairus sangat paham, saudaraku, untuk hal tersebut. Ya, tetapi saudaraku, ketika anak perempuannya sakit dengan kondisi hampir mati, Yesus menabrak semua aturan. Yesus menabrak semua tata krama Yahudi. Ia nggak peduli statusnya sebagai kepala rumah ibadah. Apapun ia akan lakukan untuk kesembuhan anaknya. Dituliskan tadi, anak perempuan satu-satunya. Ya, bukan anak laki satu-satunya. Anak perempuan satu-satunya. Yairus sangat sayang kepada anak ini. Seandainya kita mempunyai anak perempuan atau laki sakit hampir mati, orang bilang apapun diusahakan, yang penting anak itu sembuh. Ada bahasa yang sering saya dengar begini, uang bisa dicari, betul enggak? Tapi nyawa enggak bisa. Orang tua rela berhutang, bahkan jika perlu menukar nyawanya untuk kesembuhan anaknya. Yairus enggak peduli statusnya sebagai pemimpin Yahudi, dia enggak peduli. Buat apa dia pikirkan dia jadi pemimpin tapi anaknya mati, dia enggak rela. Jadi semua aturan tata krama dia tabrak. Yang penting anakku sembuh. Ayat 41 mengatakan seperti ini, saudaraku. Maka datanglah seorang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat sambil tersungkur. Ya. Di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Yang dilakukan Yairus adalah sesuatu yang tidak lazim. Dia kepala rumah ibadah, gitu ya. Ia kepala rumah ibadah. Kemudian ia tersungkur dan memohon kepada Yesus yang tidak jelas jabatannya. Jadi saudara, saya beritahu ini untuk membedakan statusnya ya. Yesus itu enggak jelas jabatannya, siapa dia itu enggak jelas. Statusnya itu ya hanya keliling saja. Keliling, khotbah, nolong orang, ya gitu aja. Beda dengan Yairus. Yairus ini kepala rumah ibadah. Status sosial yang mapan dan status sosial yang tinggi. Dalam tatanan masyarakat Yahudi, jelas perbedaannya. Yesus enggak ada apa-apanya. Dia hanya pengkhotbah keliling. Sedangkan Yairus adalah kepala rumah ibadah lokal yang sangat dipandang masyarakat, dihormati, dihargai dan disegani. Saudaraku, kalau sekarang Yairus itu sama dengan gembala sidang lah, Pak Pendeta gitu. Ya kalau sekarang ini banyak pendeta, banyak gereja, tapi pada waktu lalu satu kampung mungkin gereja hanya satu. Bahkan masyarakat lebih hormat kepada pendeta daripada Pak Lurah. Kan seperti itu ya. Ada masalah, Pak Lurah selesaikan gak bisa, panggil pendeta. Di beberapa kampung di Indonesia masih seperti itu. Ya, pendeta lebih dihargai daripada pejabat daerah. Kira-kira kondisinya seperti itu pada masa terjadi peristiwa ini. Sangat dipandang. Dan orang yang sangat dipandang ini, saudaraku, punya masalah. Ya, sama seperti Yairus, saudaraku. Ini bukan curhat, saya hampir tidak pernah bicara seperti ini.
Tapi saya ingin menjelaskan tentang Yairus dan aplikasinya sekarang. Sama seperti Yairus, pendeta dan keluarganya juga tidak steril dari permasalahan duniawi. Ya, enggak steril. Termasuk saudaraku tentang sakit, penyakit, tentang permasalahan ekonomi, tentang permasalahan keluarga. Pendeta enggak steril, saudaraku. Saudara mungkin enggak banyak tahu, banyak anak pendeta jadi enggak suka ke gereja, jadi pecandu narkoba. Banyak. Ya. Karena beratnya beban status anak pendeta. Satu kali ada pertemuan anak-anak pendeta. Ya. Untuk menceritakan pengalamannya jadi anak pendeta. Saudaraku, ngeri saudaraku. Kenapa? Statusnya berat. Gitu. Anak pendeta enggak sekolah minggu aja tersebar di seluruh dunia. Ya. Anak pendeta Surabaya itu enggak sekolah minggu. Orang-orang di Bandung tahu, orang-orang di Papua tahu. Itu anak pendeta Martin itu enggak sekolah minggu. Anak itu masih 5 tahun, 6 tahun saudaraku bisa. Itu beban. Sehingga ngapain saya ke gereja? Gitu. Enggak ke gereja diomongin, ke gereja juga kan diomongin, sama aja. Gitu. Itu permasalahan. Sakit saudaraku, sakit. Gitu. Nah saudaraku, sama juga dengan keluarga-keluarga Kristen lainnya, keluarga pendeta juga tidak imun dari berbagai masalah. Sama. Bahkan yang lebih sulit lagi menghadapinya saudaraku, karena statusnya sebagai seorang hamba Tuhan dibatasi oleh aturan-aturan tidak tertulis. Ya, aturan-aturan tidak tertulis, keharusan-keharusan tidak tertulis. Siapa yang menciptakan itu? Orang lain. Ya. Kalau pendeta, keluarga pendeta punya standar yang lebih tinggi. Salah sedikit nggak boleh. Kalau orang lain salah banyak nggak apa-apa. Kan begitu. Siapa yang menciptakan itu? Masyarakat. Masyarakat Kristen. Gitu. Sampai ada yang bilang, ya kan pendeta harus punya kelebihan. Saudara tahu kelebihannya pendeta apa? Ya? Ya saya harus. Saudara, begitu hidup ini diharuskan begini, diharuskan begitu, namanya beban. Betul enggak? Namanya beban. Gitu. Hilang sukacita. Nah, saudaraku, Yairus mengalami seperti itu juga, tapi kali ini enggak peduli. Terserah orang bilang apa, dia enggak peduli. Yang penting anak saya sembuh. Gitu. Yairus tidak malu, tidak gengsi, bahkan dia mau merendahkan diri dan tersungkur memohon untuk kebutuhan keluarganya. Malulah, namanya juga kepala rumah ibadat. Di depan umum, depan orang banyak, dia tersungkur, dia sujud memohon kepada Yesus. Dia kan pendeta, dia kepala rumah ibadah. Yesus itu siapa? Kamu punya jabatan, punya status. Mungkin banyak telunjuk yang mengarah ke dia. Tapi dia enggak peduli karena ada satu kebutuhan besar, yaitu kesembuhan anaknya. Nah saudaraku, pelajaran dari Yairus, siapapun kita, pendeta, majelis, atau jemaat biasa, kita sama. Amin. Kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu tersungkur di hadapan Tuhan. Dengan tidak perlu malu. Amin.
Tidak perlu gengsi. Nggak perlu malu kalau saudara harus berdiri di sini menceritakan kesukaran hidup saudara. Ya, nggak perlu malu, nggak perlu gengsi. Justru di situ menunjukkan kerendahan hati. Mungkin yang disaksikan saudara sudah terbiasa dengan mendengar berkat, berkat, berkat. Jadi kalau nggak ada berkat, nggak berani cerita. Ceritakan bebanmu pada Yesus. Ceritakan bebanmu, mungkin kita bisa berkata, tapi kan nggak semua. Iya, gitu ya. Ada yang lebih privasi, kita nggak bisa cerita secara umum. Tapi ya saudara, kalau saudara ke dokter, nggak ke gereja hari ini karena ke dokter, ya nggak malu lah ke dokter. Kenapa? Ini loh, jerawatnya banyak. Malu kalau ke dokter karena jerawatnya banyak, gede-gede? Enggak usah bilang aja kelihatan, makanya malu kalau ngomong. Ya kan? Mau beli obatnya titip bisik-bisik. Kenapa? Malu kalau ketahuan saya sakit, ntar dibilang nggak punya iman. Ya. Masa majelis gereja sakit? Masa dia punya masalah? Saudaraku, tidak perlu malu, tidak perlu gengsi. Kalau orang tahu keluarga kita ada kesusahan, kita nggak perlu malu kalau orang lain tahu bahwa kita membutuhkan sesuatu. Kita punya masalah, kita punya kekurangan, nggak perlu malu. Sebaliknya juga saudara, jika ada keluarga kita, ada jemaat, ada rekan yang dengan rela menceritakan kesukarannya, penyakit yang diderita dan mohon dukungan doa, saudara juga jangan merendahkan. Ya. Jangan merendahkan saudaraku. Jangan menganggap enteng. Dukunglah dengan tulus. Jangan mencemooh. Dia sih biasa itu, dikit-dikit tak doain. Jangan saudaraku. Kalau orang minta doakan dengan tulus. Doakan dengan tulus untuk penyelesaiannya. Doakan dengan tulus untuk kesembuhannya. Ya, gengsi nggak laku. Gengsi tidak mendatangkan untung. Ya, mari saudaraku. Sampaikan jika ada sesuatu yang memang perlu. Dukunglah dalam doa jika memang ada saudaramu bercerita, jangan direndahkan. Bagi yang punya masalah jangan malu. Ya, jangan malu. Kadang banyak yang malu. Sekarang banyak yang malu. Ntar dia dibilang kurang iman, dibilang gitu aja nggak bisa, selesaikan sendiri. Tidak saudaraku, dukungan doa bersama-sama itu membuat pertama kita jadi kuat karena tahu banyak yang mendoakan. Kedua, itu menarik hadirat Allah untuk turun menyelesaikan masalahmu dan penyakitmu. Baik, yang kedua saudaraku, Yairus berhasil membawa Yesus ke rumah. Ini penting saudaraku. Saudaraku, dengan segala resiko baik jabatan maupun status sosial yang dimiliki, Yairus jumpa Yesus. Ia bisa saja kemudian diberhentikan sebagai kepala rumah ibadah. Ingat, kemungkinan dia dipecat itu besar. Karena orang Yahudi udah tahu Yesus itu siapa. Jadi kalau pemimpin rumah ibadah minta tolong kepada Yesus, artinya Yesus lebih tinggi. Kan seperti itu, dia punya resiko dipecat, diberhentikan. Lalu di masyarakat dia bisa kurang dihormati, kurang dihargai. Tapi Yesus gak peduli itu semua. Yang penting baginya adalah anakku sembuh. Ya. Di tengah jalan seorang memberitahu anaknya mati. Yairus pasti panik. Saudara, kalau diberitahu keluarga dekat kita yang sangat dekat meninggal, panik gak sih saudara? Walaupun dia sakit loh. Ya, walaupun dia sakit.
pasti panik. Walaupun dokter sudah kasih tahu, pasti panik. Tapi saudaraku, di tengah kepanikannya ada yang membuat ia tetap tenang. Nah ini saudaraku, di tengah kepanikannya ada yang membuat ia tetap tenang. Karena Yairus telah melihat sendiri bagaimana seorang yang pendarahan 12 tahun, bleeding 12 tahun, berhenti seketika ketika menyentuh jubah Yesus. Oh ini saudara-saudaraku, dia lihat sendiri ya di depan matanya. Ini bikin dia tenang. Cuma sentuh jubahnya saja. Dalam hatinya, asalku sentuh jubah, aku akan sembuh. Yairus lihat itu. Dan dia, saudaraku, punya harapan yang besar. Walaupun anaknya sudah dikatakan mati. Saudaraku, harapan itu semakin kuat ketika Yesus berkata, nah ini saudaraku, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Bukan akan sembuh, akan selamat. Kan anaknya udah mati. Keluarganya ini kan ngomong bisik-bisik, tetapi Yesus tahu apa yang terjadi. Jangan takut, anakmu akan selamat, percaya saja. Lukas 8 ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Perkataan Tuhan adalah janji. Amin. Perkataan Tuhan adalah janji. Janji inilah yang dipegang oleh Yairus. Janji ini dia pegang. Dan ketika tiba di rumah Yairus, banyak orang menangis. Kemudian Yesus berkata bahwa anak itu tidak mati tetapi tidur. Yesus diketawain, saudaraku ya. Yesus diketawain. Tapi Yesus tidak pedulikan itu, Yesus tetap masuk ke kamar di mana anak itu dibaringkan dan dia berkata, talitakum. Talitakum. Markus 5 ayat 41. Markus 5 ayat 41. Baca sama-sama, 2, 3. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Amin. Talitakum. Ada terjemahan yang menuliskan, hai anak gadis kecil, bangunlah. Anak itu umur 12 tahun. Hai anak gadis kecil, bangunlah. Talitakum. Seketika itu anak itu bangun. Nah ini saudaraku, bangkitnya anak Yairus adalah bukti iman dan harapan Yairus. Yang walaupun anaknya sudah mati, tetapi tetap membawa Yesus ke rumahnya. Saudara paham? Jadi iman dan harapan itu ditunjukkan dengan tetap membawa Yesus ke rumahnya walaupun udah dikasih tahu anaknya mati. Tujuannya membawa Yesus ke rumahnya supaya menyembuhkan anak yang sakit. Tapi sudah mati, gimana? Sampai keluarganya bilang, udah gak usah bawa Yesus ke rumah, anakmu udah mati. Tapi Yairus tetap membawa Yesus ke rumahnya. Saudaraku, itu iman, itu harapan. Saudaraku, Yesus yang hadir di rumah Yairus itu adalah bagian penting dari proses iman dan kebangkitan anak Yairus. Pesannya adalah, saudaraku, bawalah Yesus ke rumahmu. Hadirkan Yesus dalam keluargamu. Hadirkanlah Yesus dalam hidupmu. Bawalah Yesus ke rumah. Jangan hanya di gereja saja. Amin. Jangan hanya di gereja saja. Bawa Yesus ke rumah. Bawa Yesus ke tempat kerjamu. Amin. Bawa Yesus ke tempat dagangmu. Bawalah Yesus ke rumahmu. Hadirkan dia di sana.
hadirkan dia di dalam keluarga, maka akan terjadi kebangkitan rohani. Amin. Terjadi kebangkitan rohani dalam keluarga. Nah, tandanya orang yang bangkit, saudara. Tandanya orang yang bangkit yang ketiga. Lukas 8 ayat 55 demikian. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ya. Maka kembalilah roh anak itu. Dan seketika juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Oke, dari kalimat ini, saudara tahu tandanya orang bangkit apa, saudaraku? Waktu sakit, mati dia tidur. Setelah bangkit, setelah rohnya kembali ya. Setelah rohnya kembali, dia enggak tetap tiduran, saudaraku, ya. Dia enggak tetap tiduran. Dia bangkit berdiri. Lalu apa, saudaraku? Yesus bilang, kasih makan. Ya, kasih makan. Yesus ngerti ya, kalau saudara lapar. Tuhan sediakan pemeliharaan. Kalau saudara, kalau orang mati, ya nggak bisa makan. Kembalilah roh anak itu. Ketika anak itu mati, rohnya pergi. Terpisah dari tubuhnya. Manusia hidup bukan hanya karena ada tubuh saja, tetapi juga ada roh di dalam tubuhnya. Saat Yesus mengatakan talitakum, rohnya kembali dan anak itu hidup. Tanda dari orang itu hidup, tanda dari kebangkitan anak Yairus adalah dia berdiri, dia bangkit, dia berdiri. Nah ini saudaraku, orang Kristen yang bangkit dari kematian rohani tidak lagi pada tempatnya semula, berbaring, ya, nggak bisa ngapa-ngapain, ya, nggak berada di tempat dia mati rohani. Kalau orang yang bangkit rohani, dia tidak ada di tempat dia mati rohani. Seperti anak Yairus, ia akan berdiri, artinya mempunyai kekuatan yang baru. Ya, punya kekuatan yang baru, punya semangat yang baru dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi itu tandanya. Saudara hari ini ada di gereja, di rumah Tuhan. Betul? Saya bisa katakan bahwa saudara adalah orang yang sudah bangkit. Saudara orang yang hidup rohaninya. Tapi ya gak cukup saudaraku bangkit doang gitu. Gak cukup berdiri doang. Tuhan Yesus bilang berilah dia makan. Makanya kita hari ini dengar firman Tuhan. Makanya kalau ke gereja kita dengar khotbah. Karena tandanya orang bangkit adalah, tandanya orang hidup adalah dia perlu makan. Orang yang mati nggak bisa makan, walaupun dikirim ayam apa yang nggak dipotong-potong itu, utuh gitu ya, ditaruh. Tapi ketika anak Yairus itu bangkit, saudaraku, hidup lagi, maka Tuhan bilang kasih dia makan. Orang yang bangkit rohani membutuhkan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan. Dan Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 4, kita baca ini sama-sama, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Amin. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara jangan bilang, iya sih gak dari roti karena saya gak suka. Saya sukanya saksang. Saya sukanya soto. Ya, roti itu yang dimaksud
untuk makanan jasmani. Nah, yang diperlukan kita bukan hanya itu. Ya. Ditulisnya manusia hidup bukan dari roti saja, ya. Artinya bukan dari jasmani saja. Perlu firman untuk kehidupan rohani. Untuk kekuatan tubuh jasmani dibutuhkan adalah makanan jasmani. Tetapi untuk kebutuhan rohani yang dibutuhkan adalah firman. Kita bisa dapatkan firman dengan membaca Alkitab. Amin. Kita dapatkan firman dengan beribadah dan mendengarkan firman. Kita bisa dapatkan firman dengan mendengar. Sekarang ada banyak ya mendengar radio atau yang di HP itu kan macam-macam ya. Nah, dengar firman. Dengar firman dan itu membuat kita kuat, membuat kita hidup, membuat kita bangkit. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah orang Kristen yang bangkit. Orang Kristen yang taat. Orang Kristen yang setia. Orang Kristen yang suka firman. Haleluya. Kita nyanyikan repujian ini. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari katakan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk satu kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini. Begitu banyak hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan sudah memberikan hidup-Mu supaya kami yang seharusnya binasa, kami boleh memperoleh hidup di dalam Tuhan.
sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini Tuhan. Kami ingin hidup terus di dalam kebenaran-Mu. Dan kami mau melakukan banyak hal bersama-sama dengan Tuhan. Menghadirkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kami. Menghadirkan Tuhan dalam setiap hidup pribadi kami. Menghadirkan Tuhan dalam setiap hidup keluarga kami. Menghadirkan Tuhan dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Amin. Haleluya. Menghadirkan Tuhan dalam kehidupan pendidikan kami. Amin. Menghadirkan Tuhan dalam setiap dan segala hal hidup ini. Terima kasih Tuhan. Mungkin pada saat pagi hari ini kami datang dengan tuh kehidupan yang sudah beku. Tetapi pagi hari ini Roh-Mu menjamah kami. Amin. Yes. Kuasa-Mu menjamah kami Tuhan. Yes. Haleluya. 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 Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Kami yang datang dengan beban berat Tuhan Engkau Amin. lepaskan. Yes. Kami Yes. yang datang Yes. dengan segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Yes. Kami Amin. yang datang Amin. dengan segala pergumulan hidup kami Haleluya. Tuhan kuatkan. Yes. Kami yang datang dengan segala pergumulan hidup kami Tuhan Engkau lepaskan. Amin. Kami yang datang dengan segala keterikatan Glory. Tuhan bebaskan pagi Amin, hari amin, ini. amin, Karena amin. kami tahu kuasa Tuhan Dalam tidak nama pernah Yesus. terbatas. Kuasa-Mu dulu, Haleluya, sekarang dan selama-lamanya sama. Yes, Haleluya amin. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Terima kasih. haleluya. Terima kasih buat kebebasan. Terima kasih buat Yes. jamaah Tuhan pagi hari ini. Yes. Haleluya. Amin, Haleluya. amin, Haleluya. amin. Hina lama hiya lama siki ya lama hiya lama. Haleluya. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bentuklah dan jadikanlah kami sebagaimana Tuhan mau membentuk dan menjadikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan Roh Kudus, mampukanlah kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Menghadirkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kami. Menanggalkan segala gengsi kami, menanggalkan segala tinggi kami Tuhan. Dan kami datang dengan segala kerendahan hati di hadapan Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberikan kesehatan yang baik. Engkau berikan senantiasa hikmat yang dari Tuhan untuk membimbing kami jemaat-Mu, membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat jamahan Tuhan, buat urapan Tuhan yang kami terima pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapa di sorga, kami hampiri Tuhan Allah yang baik, yang mengasihi. Kami bersehati sebelum kami tinggalkan tempat ini. Ada saudara kami yang sakit, mereka membutuhkan Tuhan menghampiri, mereka membutuhkan Tuhan untuk kesembuhannya. Kami berdoa buat saudara dari Ibu Ida, yaitu Ibu Ida Silalahi di Rumah Sakit Anissa saat ini dirawat di ICU. Tuhan Yesus ulurkan tangan-Mu, jamah dia sehingga segala penyakitnya disembuhkan oleh kuasa Tuhan yang ajaib. Kami juga berdoa buat saudara kami Dr. Daud yang baru saja menjalani operasi jantung bypass dan saat ini juga masih ada di ruangan intermediate. Tuhan Yesus tolong biar pemulihannya bisa lebih cepat dan segala penyakit yang menjadi hambatan kesehatan itu disingkirkan dari tubuhnya. Untuk Ibu Ida Silalahi, untuk Dr. Daud, kami berdoa bersehati, mohon belas kasihan Tuhan dan mengusirkan segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit apapun itu, kuasa penyakit apapun itu, kami perintahkan pergi dalam nama Yesus. Ibu Ida Silalahi disembuhkan, Dr. Daud disembuhkan, dan Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang hadir,
Tuhan memberkati rumah tangganya, memberkati pekerjaannya, memberkati pendidikannya. Kami berdoa buat para pelayan Tuhan hari ini, berkati ya Tuhan, berkati rumah tangganya, pendidikannya, berkati pergaulan dan masa depannya, sehingga kami semua para pelayan di sini merasakan tambah hari, tambah dicintai oleh Tuhan Yesus. Kami menumbuhkan rasa cinta juga kepada Yesus yang kami layani dengan segala kesungguhan dan ketulusan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati korban-korban anak-anak-Mu, baik untuk kas gereja, korban-korban untuk kesejahteraan gembala, juga persepuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan. Dari itu menyenangkan hati Tuhan, dan dari sorga Tuhan limpahkan berkat kepada anak-anak-Mu pada jemaat di tempat ini, mencukupkannya dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada